Halo, selamat datang di Kuliah 7 Menit. Topik kali ini pasti dekat banget dengan hidup kita sehari-hari. Menunda pekerjaan, coba bayangin, besok ada deadline laporan. Malam ini kamu sudah niat banget mau kerjain. Laptop sudah nyala, file sudah dibuka. Tiba-tiba tangan malah geser ke HP. Scroll TikTok, buka IG, atau sekadar rebahan mikirin hidup. Tiba-tiba waktu lewat 1 jam, 2 jam, pekerjaan nggak maju-maju. Pernah ngalamin? Pasti pernah. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita suka banget menunda? Padahal tahu akibatnya bakal bikin stres. 1. Procrastination bukan malas. Menurut psikologi, menunda pekerjaan bukan tanda kita malas atau bodoh. Sebenarnya, otak kita sedang berusaha menghindari rasa nggak enak. Bayangin, kamu harus nulis laporan 20 halaman. Kelihatan ribet, bikin pusing. Otak langsung pasang sinyal bahaya. Aduh, susah nih. Nanti aja. Nah, respons nanti aja inilah yang disebut procrastination. Jadi masalahnya bukan pada kerjaannya sendiri, tapi pada emosi negatif yang kita asosiasikan dengan kerjaan itu. Otak kita cari jalan pintas. Lebih baik nonton YouTube dulu, main game sebentar, atau bersih-bersih meja. Rasanya lebih menyenangkan, walau kita tahu itu nggak bikin tugas selesai. 2. Efek domino menunda pekerjaan. Masalahnya, menunda itu kayak ngutang. Hari ini kita tunda, besok bebannya makin besar. Semakin dekat ke deadline, rasa cemas makin tinggi. Akhirnya kita kerja dalam tekanan, terburu-buru, dan hasilnya biasanya jauh dari maksimal. Ironisnya, energi mental yang habis bukan untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi untuk merasa bersalah karena nggak mulai dari awal. Contoh sederhana, kamu punya waktu seminggu buat ngerjain tugas. Hari pertama bilang, masih lama. Hari kedua, masih bisa besok. Tahu-tahu tinggal H1. Akhirnya kerja semalaman, mata panda, hasilnya pun seadanya. Atau pernah nggak nunda olahraga? Besok, tiba-tiba sudah 6 bulan nggak lari sama sekali. 3. Kenapa otak kita begitu? Secara ilmiah, ada 2 bagian otak yang sering tarik-tarikan dalam kasus ini. Prefrontal cortex, bagian otak depan yang mikir logis, bikin rencana, atur prioritas. Sistem limbik, bagian otak yang ngatur emosi dan cari kesenangan instan. Kalau prefrontal cortex bilang, ayo kerjain sekarang biar cepat selesai. Sistem limbik bilang, santai dulu lah, main HP bentar aja baru kerja. Dan seringkali sistem limbik yang menang. Karena otak kita memang lebih suka kesenangan instan ketimbang usaha jangka panjang. 4. Cara melawan procrastination. Kabar baiknya, menunda itu kebiasaan dan kebiasaan bisa diubah. Beberapa strategi sederhana tapi ampuh. 1. Pecah tugas besar jadi kecil-kecil. Jangan pikir, saya harus bikin laporan 20 halaman. Pikir saja, saya tulis paragraf pertama dulu. Otak lebih gampang menerima target kecil. 2. Gunakan aturan 5 menit, katakan ke diri sendiri, saya coba kerjain 5 menit aja. Biasanya setelah mulai, kita akan keterusan. Yang sulit itu langkah pertama. 3. Atur lingkungan. Kalau kerja di depan laptop tapi HP di samping, kemungkinan besar kamu akan tergoda. Simpan HP jauh-jauh atau pakai mode fokus. 4. Gunakan sistem reward.
janjiin ke diri sendiri, kalau tugas ini selesai, saya boleh nonton film, main game, atau jajan enak. Otak kita suka hadiah, gunakan itu sebagai motivasi. 5. Kenali jam produktif. Ada orang yang paling fokus pagi, ada yang justru malam. Cari tahu kapan energi kamu paling tinggi, lalu taruh kerjaan penting di jam itu. 5. Mindset yang perlu diingat. Yang sering bikin kita menunda adalah rasa tugas ini harus sempurna. Padahal kesempurnaan datang setelah proses, bukan di awal. Lebih baik hasilnya cukup bagus, tapi selesai. Daripada sempurna di kepala, tapi nggak pernah jadi. Dan jangan lupa, menunda bikin beban makin berat. Tapi begitu kita mulai, meski sedikit, beban itu langsung terasa lebih ringan. Jadi, kalau besok kamu tergoda untuk menunda, coba ingat 3 hal. 1. Menunda bukan karena malas, tapi karena otakmu menghindari rasa nggak enak. 2. Menunda bikin beban bertambah, bukan berkurang. 3. Mulai kecil, mulai sebentar, itu sudah cukup untuk menggerakkan mesin produktivitasmu. Itu tadi kuliah 7 menit. Kalau menurutmu bermanfaat, jangan lupa share ke temanmu, siapa tahu mereka juga lagi berjuang melawan kebiasaan menunda. Sampai ketemu di kuliah singkat berikutnya.